Oke, sahabat Delidion, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau tadi yang pertama sudah dijawab, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Konten dulu, makan ntar dulu ntar. Malu sih ah. Udah. Kenyang. Udah. Emang semuanya nih. Udah, lanjutin. Situ makan juga. Oke, sahabat Delidion. Jadi tadi kita udah menjawab satu pertanyaan. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya, tips bisa tilawah dan menghafal Al-Quran itu bagaimana sih, Kak? Oke, berarti ini ada dua pertanyaan ya? Dua pertanyaan. Yang pertama, tips tilawah, bisa tilawah. Yang kedua, tips menghafal Quran. Oke, kita mau jawab yang mana dulu nih? Kita jawab yang tilawah dulu lah. Tilawah dulu. Ente apaan nih? Siapa aja bebas. Ente aja deh. Oke. Asik. Oke, sahabat Donadon. Ini Pemain bola dong, Donidion. Oke, sahabat Delidion, bagaimana sih Kak tips untuk bisa tilawah? Betul. Yang pertama kita harus mengaji. Nah, mengaji itu harus ada gurunya. Jadi buat teman-teman harus cari guru nih. Jadi jangan cuma kita belajar dari YouTube doang atau dari Google dan lain sebagainya. Karena Bagus sih sebenarnya ya. bagus. Tapi Banyak kan sekarang bertebaran di YouTube kan yang baik-baik gitu ya. yang baik-baik luar biasa. Bahkan dijelasin tajud ini. Kalau nggak ada guru kan bagaimana tuh? Ya nggak ada guru kan sebagaimana qaulnya siapa? Abu Yazid ya? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Man lam 'indahu syekh, fasyekhu bisyaitan. Ya, barang siapa yang belajar nggak ada guru, maka gurunya adalah setan. Setan jangan sini dong. Oh no, setan no. Kalau mandi. Iya. Kalau nggak ada guru, maka gurunya setan. Apalagi kita belajar Al-Quran, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gurunya, ada yang bimbing, kita bisa bertalaki bareng, dilihatin bacaan Qurannya nih. Wah, ini antum salah baca tajwidnya nih. Wah, ini terlalu atau kepanjangan, iya, kepanjangan. Wah, ini terlalu dengung dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita belajar sendiri, nggak ada yang bimbing, nah ini bahaya, teman-teman. Iya. Karena sedikit aja harokat di dalam Al-Quran itu bisa merubah artinya. Bukan bagaimana supaya kita suaranya bagus, tapi yang gak kalah penting ya baca Al-Quran memang sudah kewajiban umat Islam, dan membacanya pun harus benar secara tajwid maupun makhorijul hurufnya. Oke, jadi intinya kalau kita pengen bisa bertilawah, membaca Al-Quran secara bagus itu mencari guru tahsin dulu. Tahsin. Yang bisa membimbing kita baca Quran. Ya, betul. Yang kedua, perbaiki tajwid. Iya. Karena buat apa kan bacaan bagus, irama bagus, tapi tajwidnya salah-salah. Nah, itu. Oke. Lalu selanjutnya Tips menghafal Quran ya? tips menghafal Quran. Menghafal Quran ya. Oke, tips menghafal Quran itu berdasarkan pengalaman kita ya. Berdasarkan pengalaman kita. Yang pertama, catat baik-baik ya. Yang pertama itu niat. Luruskan niat. Niat ini menjadi poin yang paling utama dalam segala aspek ibadah apapun atau kegiatan apapun. Bahkan dalam kitab hadits Arba'in Nawawi ya, niat itu berada dalam posisi yang pertama. Jadi ketika kita teman-teman semuanya ingin menghafal Quran, niat kita menghafal Quran agar nantinya kita bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita ketika di yaumil akhir. Niat kita untuk menghafal Al-Quran untuk semakin memperindah kehidupan kita dihiasi dengan Al-Quran. Jangan sampai Kan zaman sekarang banyak yang kalau misalkan gua hafal Quran nih, terus gua kemana-mana dipanggil Hafiz nih, kalau nggak Hafizah nih. nah itu ya. Anggap aja itu hal-hal yang kayak gitu tuh bonus ya. Iya. Tapi jangan dijadikan sebagai patokan atau niat yang utama. Tapi niat yang utama kita itu ilallahi wa rasulih. Ya, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kalau kita niatnya kepada Allah dan Rasulnya, ilallahi wa rasulih, maka proses kita dalam menghafal Al-Quran ini akan Allah mudahkan. Tapi kalau niat kita agak-agak melenceng-melenceng tuh, kayak tadi, ya pasti ada aja hambatannya. Lalu yang kedua, kita harus minta doa restu kepada orang tua maupun guru kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tuh ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ketika orang tua kita udah ridho kepada kita sebagai anak, mama, papa, aku pengen menghafal Quran, minta doanya ya Pak, nah, supaya kita dikasih kemudahan, doain supaya kita dimudahkan dalam menghafal Quran. Insya Allah prosesnya tadi niatnya udah lurus, minta doa restu kepada orang tua dulu lurus, insya Allah kedepannya akan lebih mudah lagi. Amin. Nggak cukup amin, jalanin dulu. Jalanin dulu, ya. Selanjutnya, Ya, selanjutnya minta restu kepada guru juga termasuk. Iya. Guru, mohon maaf,
saya ingin menghafal Quran. Tolong mudahkan guru dalam menghafal Quran. Insya Allah bisa membuat hidup saya makin berkah dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Ya. Tadi yang pertama luruskan niat, kedua minta doa restu dari orang tua dan guru, yang selanjutnya mulailah dari saat ini. Ya. Ini yang kebanyakan orang yang menunda-nunda ya. Jadi ketika kita udah ada niatan timbul dari hati kita untuk menghafal Al-Quran, maka mulailah saat itu juga. Jangan sampai kita berpikir gini, wah ini pengen hafal Al-Quran kayaknya enak ya, tapi besok aja deh. Itu kalau ciri-ciri orang yang seperti itu udah mulai besok-besok, itu ciri-ciri orang ngelalai yang nunda-nunda. Akhirnya nanti pas udah besoknya waktunya ngafal Al-Quran, maka besok lagi aja deh. Ya kan? Iya, bakalan begitu terus. Cuma jadinya. Jadi ketika sudah muncul niat kita, keinginan kita untuk menghafal Quran, maka mulailah dari saat ini. Jangan ditunda-tunda, karena kegiatan menunda-nunda itu adalah perbuatan syaitan, dan kalau orang sudah kebiasaan menunda-nunda, maka kedepannya dia akan susah. Ya. Dan harus yakin, ya, kita harus yakin di dalam diri kita bahwa menghafal Quran itu mudah. Jadi kalau misalkan dari awal kita sudah tanamkan mindset dalam hati kita, menghafal Quran gampang kok. Orang bilang kalau misalkan dari awal kita udah bilang gampang, insya Allah bakal dimudahkan sama Allah. Iya, karena otak kita tuh, mindset kita tuh sesuai dengan hati kita ya kan. Iya, sugesti. Betul tuh, sugesti ya. Jadi kalau kita udah mikirinnya itu halnya yang gampang, maka proses ke depan bakal gampang. Pasti gampang. Iya. Tapi kalau orang udah ngomong susah nih, bakalan susah bener kan? Bakalan susah. Bener ya. Jadi itu yakinin di dalam hati kita, ubah cara mindset kita bahwa menghafal Quran itu insya Allah mudah. Oke, nah setelah dari situ jauhi segala perbuatan maksiat. Biasanya kebanyakan para penghafal Quran itu maksiat yang paling utama itu dari mata. Ya, karena ketika orang lain itu melihat hal-hal yang diharamkan, ini akan membuat hafalannya hilang. Bahkan dalam qaul Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya, cahaya. Dan cahaya itu nggak akan pernah bisa masuk ke dalam diri kita kalau diri kita masih berlumur dengan maksiat. Nah, makanya jauhi segala bentuk maksiat. Maksiat apapun sedikit itu harus dijauhkan. Jangan sampai bercak-bercak itu menempel di hati kita sehingga menimbulkan maksiat yang jauh lebih besar. Yang terakhir istiqomah. Belum istiqomah. Belum ya? Berdoa dulu. Berdoa, iya. Tapi bisa dibarengi juga dengan istiqomah. Betul. Jadi di sini kita gabung antara istiqomah dan berdoa. Di sela-sela kita mencoba untuk istiqomah, kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan semangat di dalam hati kita untuk menghafal Quran. Karena yang paling berat itu teman-teman istiqomah. Ya kan? Istiqomah berat kan? Iya, kalau gampang tuh istirahat namanya. Iya. Istiqomah itu berat. Ya, jadi di saat murojaah setiap hari, nah bagaimana kita bisa murojaah setiap hari itu secara istiqomah? Bangun tidur kita murojaah, mau tidur kita murojaah, mau belajar kita murojaah, bahkan lagi sholat pun sholat sunnah usahakan kita bawakan surat-surat yang tadi kita hafalin. Ya, jadi istiqomah itu kan kita terus menerus ya. Caranya bagaimana? Kita menghafal Quran dengan mushaf yang sama. Yeah. Jadi kita misalkan menghafal Quran nih pakai mushaf yang ini nih. Udah yang ini aja nih, jangan ganti-ganti, jangan yang lain. Kita habis ngafalin nih. Hafalin Quran pakai mushaf yang ini nih. Mushaf kita taruh, kita ngafalin sebelum merem. Itu di kepala kita kebayang tuh posisi-posisi ayat-ayatnya. Ayat 1 di posisi sebelah sini. Ayat 2, ayat 3 di posisi sebelah sini. Itu pentingnya kita belajar di mushaf yang sama. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi Don, yang diulang-ulang dan dalam setiap sholat sunnah tuh ya. Diulang-ulang. Jadi kalau misalkan teman-teman seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya, diusahakan ya nggak perlu satu surat juga. Misalkan teman-teman baru hanya menghafal 3 ayat, ya udah 3 ayat itu kita bawakan. Itu lebih baik. Nah, jadi yang penting menghafalkan dikit-dikit tapi istiqomah. Iya, gitu ya. Dikit-dikit istiqomah, jangan langsung tiba-tiba langsung banyak, besoknya malah nggak mau ngafalin lagi. Nah, oke. Hanya sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Ya, mohon maaf kalau kita berdua masih banyak kekurangan dalam menyampaikan, dan mungkin dari teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini lebih paham daripada kita, nggak usah khawatir, keluarin aja ilmunya. Ini kita sharing, ya, artinya nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, nggak ada. Kita semua sama. Maka sharing kita nih, berbagi, supaya teman-teman yang nggak tahu jadi tahu, dan yang udah tahu jadi makin tahu dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Oke, sekian bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.